Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Dede Niptal Hidayat di channel DMH Medical. Nah, di video kali ini saya mau membahas seputar sistem belajar di Poltekkes. Oke guys, jadi untuk sistem belajar di Poltekkes itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Nah, apa saja itu? Namun sebelumnya, saya ada informasi buat adik-adik semua. Informasi yang sangat berharga dan jangan sampai adik-adik lewatkan. Bahwa sekarang sudah dibuka seminar dan pendaftaran tryout bersama masuk Poltekkes, baik itu mau lewat jalur raport, jalur PMDP, SIMAMA ujian tulis, dan jalur ujian mandiri. Nanti akan dibahas di seminar tersebut dan juga ada tryoutnya. Nah, buat adik-adik yang berminat, silahkan hubungi nomor WA kakak di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi. Dan juga buat adik-adik yang berminat untuk membeli soal asli SIMAMA yang telah diujikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019-2020 serta soal psikotes, adik-adik bisa membelinya di kakak. Untuk harganya murah banget, jadi silahkan. Dan keuntungan jika sudah melakukan pemesanan baik itu seminar atau soal-soal, maka adik-adik yang pertama akan mendapatkan fasilitas masuk grup diskusi masuk Poltekkes, kemudian mendapat relasi dari seluruh wilayah Indonesia yang ingin masuk Poltekkes, kemudian mendapatkan soal pembahasan, serta mendapat bimbingan dan tips-tips cara masuk Poltekkes. Banyak banget kan? Jadi buruan buat adik-adik yang mau atau berminat untuk gabung seminar, tryout-nya, atau mau membeli soalnya, silahkan hubungi nomor WA kakak di deskripsi. Ada linknya di deskripsi ya. Oke guys. Kita langsung saja bahas seputar sistem belajar di Poltekkes itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas dari hal-hal yang lumrah dulu gitu, yang biasa dulu, yaitu dari segi pakaian. Nah, dari segi pakaian, aturan di Poltekkes itu sangat berbeda dengan yang ada di kampus biasa, misalnya di universitas biasa yang lain, di mana untuk segi seragam atau pakaian itu di Poltekkes itu semuanya disamakan. Jadi tidak ada yang berbeda. Dan bagusnya tidak ada yang mencirikan dari kelompok sosial mana orang yang lebih tinggi, mana orang yang lebih rendah gitu. Jadi semuanya sama, satu seragam. Biasanya seragamnya itu adalah putih-putih, kemudian seragam batik yang dikhususkan dari Poltekkes tersebut gitu. Nah, jadi setiap Poltekkes, setiap jurusan itu punya seragamnya masing-masing ya adik-adik. Jadi nanti kalau adik-adik misalnya masuk ke Poltekkes, nanti adik-adik harus membeli seragam atau harus mempunyai seragam nanti gitu buat dipakai untuk sekolah dan nanti juga buat praktek ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, kakak akan bahas dari segi pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran di Poltekkes itu ada sistemnya. Seperti di kampus-kampus lain juga sama, di Poltekkes juga menggunakan sistem SKS atau sistem kredit semester, di mana nanti ini adalah yang menentukan jam pelajaran dari setiap mata kuliah. Nah, rumusnya itu satu SKS adalah 50 menit ya, dicatat. Nah, di Poltekkes sendiri itu untuk cara kita supaya ingin belajar, kita harus ngambil dulu si KRS-nya, yaitu dengan cara mengambil terlebih dahulu mapel-mapel yang akan diajarkan di semester tersebut. Nah, mapel-mapel yang akan diajarkan dari semester tersebut akan disebarkan terlebih dahulu oleh pihak jurusannya atau program studinya, baik itu oleh ketua prodinya atau kemahasiswaannya, yang nantinya oleh adik-adik harus diambil melalui salah satu sistem aplikasi yang dimiliki oleh kampus tersebut yang menyediakan untuk registrasi ulang. Nah, contoh dari KRS-nya itu seperti ini. Jadi nanti misalnya ada keterangan nih, mata pelajaran, di mana mata pelajaran itu di sana ada bahasa Inggris, promosi kesehatan, manajemen fashion safety, dokumentasi keperawatan, dan kemudian di sana juga ada beban studi. Beban studi itu adalah tadi kata kakak, sistem kredit semester. Nah, sana diterangkan jumlah SKS-nya, yaitu 2. Untuk bahasa Inggris itu jumlah SKS-nya ada 2, di mana semuanya adalah teori.
Kemudian promosi kesehatan, jumlah SKS-nya itu ada 2, di mana teorinya itu 1 SKS dan praktiknya 1 SKS. Dan itu seterusnya bisa adik-adik baca. Kemudian ada keterangan di sana juga tim pengajarnya, jadi teman-teman bisa mengetahui siapa aja yang mengajarnya di sana. Kemudian koordinatornya yang menjadi ketua dari koordinator tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran nih. Kak, pembelajarannya itu seperti apa di Poltekkes itu? Apakah bebas? Jadi menunggu dosen kayak di universitas-universitas lain. Jadi kalau ada dosen yang masuk, kita masuk dan kita bebas gitu. Oke, untuk sistem pembelajarannya yaitu di Poltekkes hampir sama seperti SMA. Ingat, hampir sama seperti SMA. Kenapa saya berani menyebut seperti itu? Karena di Poltekkes itu udah terjadwal secara sistematis. Jadi, kita pembelajarannya sudah terjadwal. Nah, untuk di Poltekkes sendiri, lama pembelajaran yaitu 5 hari. Dan setiap harinya, paling lama itu dari pukul 7:30 dimulainya, dan berakhirnya sampai pukul 4. Nah, saya kasih contoh salah satu jadwal perkuliahan milik kakak yang ada di Poltekkes. Jadi seperti ini, lihat. Nah, jadi di sana dijelaskan bahwa Senin itu ada KMB, kemudian MPS itu manajemen pasien safety. Jadi dari pukul 7.30 sampai pukul 12.30, istirahat 12.30 sampai 13.30, dilanjut lagi 13.30 sampai pukul 5. Itulah sistem di Poltekkes dan bisa dibaca lagi hari Selasanya, Rabunya hampir sama seperti itu. Dan di sana kalian banyak belajar, apalagi secara online pasti akan kesal-kesal banget gitu Kak. Kakak juga merasakan hal seperti itu yang pastinya akan sangat jenuh sekali gitu. Lalu Kak, apakah dosennya itu seperti guru biasa gitu, langsung masuk ke kelas tanpa perlu diberitahu dulu oleh ketua kelas atau siapa? Nah, kalau di Poltekkes atau udah kuliah itu berbeda adik-adik. Jadi harus ada sipen atau sipen pendidikan di mana dia bekerja atau bertanggung jawab untuk menghubungi pihak dosen tersebut. Karena kita tahu dosen di Indonesia itu banyak banget pekerjaannya. Selain mengerjakan kewajibannya sebagai guru atau sebagai pengajar, mereka juga harus mengurus administrasi sekolah. Bahkan kadang menurut kakak mereka lebih sibuk mengurus administrasi daripada perkuliahan. Jadi banyak dosen yang jarang masuk gitu, tetapi nilainya bagus. Dan itu jangan pernah dicontoh, dan saya sayangkan sekali ada pihak-pihak dosen yang seperti itu. Meskipun alasannya untuk kita juga administrasi, tapi kewajiban nomor 1 karena kita juga udah bayar mahal, jadi seharusnya mereka juga profesional melayani kita. Tetapi yang kakak rasakan masih banyak juga dosen yang lebih sibuk mengurus administrasi gitu. Nah, jadi kembali ke topik, jadi si sipen atau si penanggung jawab tersebut nanti bertanggung jawab untuk menghubungi dosen tersebut, mengingatkan bahwa di kelas kita itu ada jadwal dosen tersebut gitu. Nah, jadi adik-adik jangan pernah merasa oh kuliah itu susah ya, oh gini ribet ya. Enggak, kuliah itu sebenarnya mudah aja gitu. Kita kuliah belajar yang paling banyak itu kalau kuliah kita harus belajar mandiri, banyak baca, kemudian praktek sendiri. Karena kenapa? Karena kalau dosen kita hanya memfasilitasi doang gitu, tidak memberikan kita waktu atau fasilitas yang sangat berlebih gitu. Karena kita sudah jadi mahasiswa, kita harus mandiri, harus punya mencari skill sendiri gitu. Karena menurut saya kampus itu hanya fasilitas dan kita aja yang harus menentukan apakah kita mau punya skill banyak atau tidak gitu. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Saya Deden Hidayat. Sampai jumpa kembali.